Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11 MIPA 2. Pembelajaran agama Islam kali ini kita akan membahas rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Apakah pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah itu? Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman secara bahasa artinya yakin atau percaya. Sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkannya dalam perbuatan. Sedangkan kitab Allah sendiri adalah wahyu atau firman Allah yang diwahyukan kepada nabi atau rasul yang merupakan ketetapannya dan himpunan petunjuknya ditulis dan dibukukan sehingga menjadi kitabullah atau dimaksud kumpulan firman-firman Allah. Sehingga makna dari iman kepada kitab Allah adalah meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. B. Kitab-kitab Allah yang harus diimani dan para rasul penerimanya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Dalam Quran surat Al-Ma'idah, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqal lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran surat Al-Ma'idah. Maksud dari ayat tersebut ialah ada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan sebagai pedoman bagi umat Islam. Semua kitab berisi ajaran pokok yang sama, yaitu sama-sama mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berbeda hanya dalam syariat. Saya ulangi, yang berbeda hanya dalam syariat yang disesuaikan dengan zaman keadaan umat waktu itu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus mempercayai adanya kitab sebelum Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Adapun kitab-kitab Allah yang harus kita imani keberadaannya antara lain, yang pertama, kitab Zabur. Kitab Zabur berasal dari bahasa Kipti, diwahyukan kepada Nabi Daud alaihi salam. Isinya tentang doa, zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur diperuntukkan hanya untuk Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam hidup di tanah Kan'an sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab yang kedua yang harus kita imani keberadaannya antara lain kitab Taurat.
Kitab Taurat berasal dari bahasa Ibrani yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan cahaya kebenaran serta kisah perjalanan Bani Israel dan kekejaman Fir'aun. Kitab Taurat khusus diperuntukkan kepada Bani Israel. Nabi Musa alaihi salam hidup di Mesir, Madian, dan Sinai sekitar abad ke-14 sebelum Masehi. 3. Kitab Injil. Kitab Injil berasal dari bahasa Suryani yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isinya tentang petunjuk dan penerangan. Dan kitab Injil diperuntukkan juga hanya kepada Bani Israel Nabi Isa alaihi salam sekitar abad ke-1 sebelum Masehi. Yang terakhir, Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya tentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi petunjuk, pedoman, dan bimbingan yang benar kepada manusia sepanjang masa agar bahagia di dunia dan akhirat. C. Hakikat iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya, sumber kitab Allah itu satu, yakni sama berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antara satu kitab dengan kitab lainnya terdapat saling berkaitan dan bersinggungan. Setiap muslim wajib mengimani semua kitab Allah, dan sikap seperti ini tentunya menjadi kemuliaan bagi umat Islam. Keyakinan umat Islam akan adanya beberapa kitab suci seperti Zabur, Taurat, dan Injil tidak bermakna bahwa umat Nabi Muhammad harus berpedoman kepada kitab-kitab suci tersebut. Hanya Al-Quran yang harus dijadikan pedoman dan petunjuk. Sebab semua kitab suci tersebut seperti Zabur, Taurat, Injil sudah tidak utuh dan tidak original lagi karena sudah mengalami banyak perubahan, penambahan, dan pengurangan. Maka kita hanya berpedoman kepada kitab Al-Quran saja. Bagaimana ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah? Pembahasan selanjutnya mengenai ciri-ciri orang beriman kepada kitab-kitab Allah akan dibahas minggu depan ya. Semangat! Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.